Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya dengan rekan saya akan mempresentasikan tentang teori pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi. Jadi langsung saja. Definisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana terjadi kenaikan produk nasional bruto real atau pendapatan nasional real. Pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output per kapita. Teori dan model pertumbuhan ekonomi. Teori Smith and Malthus menentukan distribusi dan menetapkan harga. 2. Harga dan output tergantung pada tenaga kerja. 3. Pertumbuhan penduduk. 4. Kelangkaan tanah dan pendapatan. 5. Surga yang hilang. Teori inovasi Schumpeter. Pada teori ini menekankan pada faktor inovasi entrepreneur sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi kapitalistik. Dinamika persaingan akan mendorong hal ini. Model pertumbuhan Harald Domar. Teori ini menekankan konsep tingkat pertumbuhan natural, faktor produksi tenaga kerja, diperhitungkan juga kenaikan efisiensi karena pendidikan dan latihan. Model input-output Leontief. Model ini merupakan gambar menyeluruh tentang aliran dan hubungan industri. Hubungan tersebut diukur dengan koefisien input-output dan dalam jangka pendek atau menengah dianggap konstan tak berubah. Model pertumbuhan Lewis. Model ini merupakan model yang khusus menerangkan kasus negara sedang berkembang banyak atau padat penduduknya. Tekanan adalah pada perpindahan kelebihan penduduk di sektor pertanian di sektor modern kapitalis industri yang dibiayai dari surplus keuntungan. Model pertumbuhan ekonomi Rostow. Model ini menekankan pada sejarah tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Tahap-tahap tersebut adalah tahap masyarakat tradisional, tahap prasyarat lepas landas, tahap lepas landas, tahap gerakan ke arah kedewasaan, dan akhirnya tahap konsumsi tinggi. Tren pokok dari pendidikan ekonomi. 1. Penduduk berkembang, tetapi pada tingkat yang lebih rendah dibanding pertambahan persediaan modal. 2. Tingkat upah real naik dengan kuat. 3. Porsi upah dan gaji terhadap total pengembalian pada barang modal dalam jangka panjang bergerak sedikit. 4. Tingkat pengembalian modal atau bunga real tidak jatuh. 5. Terdapat kenaikan dalam rasio modal per output. 6. Rasio tabungan terhadap total output nasional stabil. 7. Peningkatan produk nasional yang stabil. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. 1. Tanah dan kekayaan alam. 2. Jumlah dan mutu penduduk serta tenaga kerja. 3. Barang modal dan tingkat teknologi. 4. Sistem sosial dan sikap masyarakat. 5. Luas pasar. Negara berkembang dan faktor pertumbuhannya. Tingkat pendapatan rendah, sekitar 300 per kapita per tahun. Jumlah penduduknya banyak dan padat. Tingkat pendidikan rakyatnya rendah, sebagian rakyatnya bekerja di sektor pertanian. Pangan secara tak produktif, kuantitas sumber-sumber alamnya sedikit, serta kualitasnya rendah. Transisi kependudukan dan pertumbuhan ekonomi. Tahap 1. Masyarakat pra-industri, di mana angka kelahiran tinggi dan angka kematian tinggi menghasilkan laju pertumbuhan penduduk rendah. Tahap 2. Tahap pembangunan awal, di mana kemajuan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik menghasilkan penurunan angka kelahiran tak terpengaruh karena jumlah penduduk naik. Tahap 3. Tahap pembangunan lanjut, di mana terjadi penurunan angka kematian balita, urbanisasi, dan kemajuan pendidikan mendorong banyak pasangan muda berumah tangga, menginginkan jumlah anak lebih sedikit hingga menurunkan angka kelahiran. Pada tahap ini, laju pertambahan penduduk mungkin masih tinggi, tetapi sudah mulai menurun. Tahap 4. Kemantapan dan stabil.
Ada program pengendalian jumlah penduduk. Banyaknya anak cenderung hanya 2 atau 3 saja hingga angka pertumbuhan relatif rendah. Faktor-faktor penggerak pertumbuhan ekonomi. Elemen-elemen yang memacu pertumbuhan ekonomi tersebut adalah 1. Sumber daya alam, 2. Kualitas tenaga kerja, 3. Akumulasi kapital. Strategi pertumbuhan ekonomi. 1. Industrialisasi versus pembangunan pertanian. 2. Strategi impor versus promosi ekspor. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.